tradisi yang disebut oleh kita sebagai tradisi menjelang Ramadan, ya itu baik, nggak jadi masalah. Apapun namanya, selama substansinya Islami, ya nggak jadi masalah. Tetapi kalau tradisi menjelang Ramadan itu tradisi yang tidak baik, bertentangan dengan syariat, misalnya, waduh, sebelum Ramadan kita puas-puasin dulu nih tawuran nih. Kalau Ramadan kita tawuran aus gitu. Halo Inspigawers, ketemu lagi dengan saya Pradipta Nugrahanto di Ngabubukes, ngabuburit sambil dengerin podcast. Ngabubukes adalah sebuah program kolaborasi antara banyak institusi yang asik-asik banget. Yang pertama adalah cariustad.id, di mana Anda bisa mendapatkan ustadz atau ustazah yang ramah dan kompeten dengan berbagai bidang keahlian. Cari ustadz, baiknya dari sini. Selain itu, kita ada juga loh kolaborasi sama Milenial Islami yang merupakan program untuk remaja muslim atau para milenial yang mempromosikan nilai-nilai keislaman yang sejuk, moderat, dan toleran dalam bingkai keindonesiaan. Follow Instagramnya di Milenial Islami, ada ad-nya di depannya. Nah, kali ini kita baru memasuki awal puasa dan di sebelah saya sudah ada Ustadz Muhrid Sidki dan juga Kang Asep Kambali nih. Karena kita baru awal-awal puasa, kita kayaknya cocok gitu ya buat ngobrolin tradisi. Apa kabar tapi sebelumnya Kang Asep, Ustadz Muhlis? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita baru masuk minggu-minggu awal puasa nih Kang Asep, Ya, Ustadz Muhlis gitu. Nah, kita mau ngomongin soal tradisi gitu kan. Mungkin tadi Kang Asep sebelum kita rekaman udah sempat cerita banyak nih soal gimana Islam di Indonesia benar. gitu ya. Nah, ketika Islam pertama masuk ke Indonesia gitu, apakah orang sudah punya tradisi puasa Ramadan, Kang Asep? Ya, seiring Islam masuk, tentu budaya Indonesia mengalami perubahan yang signifikan ya. Mm-mm. Dari kebudayaan yang tadinya Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan dengan agamanya Hindu dan Buddha, kemudian beralih ke kerajaan atau kesultanan yang agamanya Islam. Mm. Nah, tentu ritual dan tradisi-tradisi apa namanya kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah sana juga dibawa ke sini dan kemudian menjadi akulturasi dengan budaya kita. Kita pernah dengar mungkin Islam kejawen misalnya ya kalau di Jawa dan beberapa kasus memang kebudayaan itu kemudian menjadi metamorfosis, jadi menjadi kebudayaan baru yang sebenarnya nggak ada di Timur Tengah sana sebagai ibaratnya tempat Islam pertama kali ada gitu ya. Nah, Islam memang dibawa seiring dengan penjelajahan dunia ya dari para pedagang Arab, Gujarat dan Persia dan juga India. Bahkan belakangan ada beberapa Islam dibawa juga oleh Laksamana Cheng He misalnya diceritakan ya sebagai utusan dari Tiongkok. Tapi memang kabar itu masih terus diteliti ya karena berdasarkan bukti-bukti tinggalan atau artefak-artefak yang bisa ditelusuri. Nah, tetapi yang paling umum adalah bahwa Islam masuk ke Indonesia di abad ke 12 dan 13 terutama di masa periode kerajaan Samudra Pasai. Kenapa? Karena di masa itu ditemukan kerajaan beserta masyarakatnya dan kalau ada kerajaan atau ada kesultanan berarti ada masyarakat yang memeluk agama Islam. Nah, sebenarnya ada yang lebih tua yaitu ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yaitu di Leran Gresik. Itu abad ke-7 dan ke-8. Nah, berarti sekitar tahun 600-an. Tahun 600-an itu sebenarnya tahun sejaman dengan Nabi Muhammad. Ya, 600 Masehi itu kan 600 berapa Ustaz ya? Saya lupa nih. Nabi Muhammad meninggal itu di kita masih kerajaannya Hindu dan Buddha. Nah, tapi memang ditemukan apa namanya nisan dari Fatimah binti Maimun itu dan itu masih dianggap sebagai baru orangnya saja ya yang datang berkunjung tetapi belum menjadi agama yang ada dipeluk oleh masyarakat kita. Nah, jadi Islam masuk itu memang kemudian membawa tradisi. Nah, nanti ada yang dibawa apa saja, misalnya tradisi menggunakan peci, tradisi menggunakan sarung. Ya, kalau di kita nanti dalam ritual juga macam-macam nih, sholat ya dalam bentuk duduk duduk di antara dua sujud, ya udah pasti beda-beda tuh. Ya gimana nanti ininya sebenarnya kasar atau enggaknya tempat duduk kan sebenarnya gitu kan. Nah, kalau Nah, itu kaitannya menarik tuh kayak tradisi seperti itu. ini kalau di Ramadan sendiri apa sih Kang Asep
tradisi pertama Indonesia? Yang pasti sih kalau melihat dari apa namanya kewajiban berpuasa itu kan kewajiban menyeluruh ya. Oke. Jadi hampir mayoritas. Tapi mungkin sebelum masuk ke tradisi itu ya kita tahu dulu kita agamanya Hindu dan Buddha gitu. Kemudian menjadi Muslim mayoritas. Nah tentu ini mengalami banyak penyesuaian. Nah tradisi menjelang Ramadan itu biasanya adalah tradisi bersilaturahmi dengan keluarga dan bersilaturahmi dengan leluhur dengan yang meninggal. Jadi biasanya kita mesti ada apa namanya ke makam Oke. kita berziarah biasanya tabur bunga gitu ya, menyiram dengan air mawar dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi mendoakan lah ya. Kita mendoakan sebenarnya mendoakan mereka biar masuk surga dan lain sebagainya gitu ya. Ziarah itu kan itu bukan dan mungkin juga salah satunya adalah sebagai ibroh, sebagai pengingat ya, karena kalau kita berkunjung ke mall kan beda berkunjung dengan ke museum, beda dengan ke makom. Tentu ada niat bahwa kita ingin mengenang kembali, bersilaturahmi setidaknya bahwa kita punya orang tua, kita punya kakek nenek, punya dan lain sebagainya. Jadi mensucikan diri dengan jalan mandi, biasanya yang berikutnya juga ada ya. Jadi di India itu mereka mesti mandi di Sungai Gangga misalnya. Kita mandi di, kan ada istilahnya kalau saya tuh di Sunda tuh rebokasan gitu ya. Hari Rabu kita mandi-mandi bersih-bersih gitu ya. Seperti itu. Biasanya itu di minggu pokoknya menjelang Ramadan itu pasti kita ada mensucikan diri seperti itu. Nah, kemudian ada tradisi, banyak sih tradisinya ya, nanti ada ngabuburit ya kalau udah pas masuk menjelang Ramadan gitu. Seperti itu. Oke, nah ini ke Ustadz Muhrij dulu nih. Kita kan baru masuk awal puasa nih. Tadi kalau kata Kang Asep, kita kan punya banyak tradisi nih. Tapi secara keislaman gitu, apa sih yang kerap dilupakan sama teman-teman Muslim gitu, ketika mengawali Ramadan nih Ustadz? Iya, jadi secara Islam kita pakai rumus aja. Hmm. Karena tradisi ini banyak sekali. Jadi rumusnya di dalam Islam itu tradisi ada dua. Ada yang disebut tradisi baik, urfun sohih. Ada disebut tradisi yang tidak baik, tradisi yang sebaliknya, urfun fasid. Kriterianya gampang aja. Tradisi yang baik adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi apapun yang dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat, persilahkan. Dan apapun yang dilakukan bertentangan dengan syariat berarti itu tradisi yang tidak baik. Tadi misalnya Kang Asep cerita tradisi-tradisi di Indonesia, ada munggahan misalnya. Ya. Kumpul-kumpul keluarga makan-makan lalu mungkin saling meminta maaf, saling memaafkan. Ya berarti itu tradisi baik. Memaafkan itu kan Islam sekali. Ngasih makan orang walaupun namanya traktir lah apa, ya itu Islami sekali, nggak jadi masalah, itu sedekah, memberi makan orang. Kalau itu menjadi tradisi yang disebut oleh kita sebagai tradisi menjelang Ramadan, ya itu baik, nggak jadi masalah. Apapun namanya, selama substansinya Islami, ya nggak jadi masalah. Tetapi kalau tradisi menjelang Ramadan itu tradisi yang tidak baik, bertentangan dengan syariat, misalnya, waduh, sebelum Ramadan kita puas-puasin dulu nih tawuran nih. Kalau Ramadan kita tawuran aus gitu. Nah, ini nggak bener. Atau misalnya tradisi minum nih. Kan sebelum menjelang Ramadan minum dulu nih kan misalnya. Boleh Ustaz ya? Betul. Closing sebelum Ramadan. Betul. Oke, jadi balik lagi ya, selama tidak mengarah ke yang buruk gitu, itu silakan saja. Silahkan. Saya jadi lucu nih dari Ustadz. Dipikir-pikir betul ya. Ya tadi kan Islam memang apa namanya, yang selama itu positif baik sesuai syariat ya nggak ada masalah. Tapi yang akan jadi beban adalah ketika misalnya kita nggak punya uang, terus nih ada beban harus traktir temen lah atau traktir keluarga. Nah itu ya kan tidak baik dipaksakan. Jadi ya sebenarnya ya kita nggak usah ada munggahan deh karena nggak ada uang, ya nggak apa-apa katanya. Betul. Gitu. Jadi jangan dipaksakan, ketika itu dipaksakan sampai pinjaman online, pinjam kemana ke rentenir, ya itu yang jadi nggak bener gitu ya. Betul. Kayak gitu bro. Oke. Iya sih ya. Tapi kalau menurut Ustadz sendiri dari sekian banyak tradisi gitu ya, apa sih yang mungkin jangan sampai dilupakan karena ini bulan istimewa ya daripada bulan-bulan lain mungkin secara Islam. Kalau kita ngelihat kehidupan kita sekarang ya, orang tuh begitu sibuk, mungkin rata-rata orang punya jadwal rutin pagi berangkat,
sore baru pulang. Itu terjadi dari Kamis sampai Jumat, bahkan sampai ke Sabtu. Sehingga nggak punya waktu khusus untuk ziarah. Hmm. Lalu mereka menyediakan waktu khusus untuk ziarah kapan? Keluarga besar kumpul semua dan ziarah tuh kapan? Menjelang Ramadan. Ya itu Ya. bagus-bagus saja. Bagus. Ini kan pergeseran gaya hidup yang dulunya punya waktu banyak karena hanya gembala domba. Mungkin dulu orang-orang kita gembala domba. Iya. Kalaupun jualan juga waktunya bebas, nggak jadi Iya. masalah mau ziarah kapan. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Ya hanya menyesuaikan dengan kehidupan sekarang lah, nggak jadi masalah. Jadi ziarah kubro atau munggahan ngasih makan orang selama mampu tadi ya Kang Asep, nggak jadi masalah itu. Oke, tapi ini gimana nih menurut Kang Asep dan juga Ustadz Mukriz gitu ya? Kalau misalnya nih kita menunggu sesuatu yang tadi kan banyak tradisi baik seperti yang disampaikan Kang Asep dan juga diamini Ustadz Mukriz gitu, tapi malah jadinya menunggu, udah deh nanti misalnya ziarahnya nunggu mau Lebaran aja atau mau Ramadan aja gitu, itu gimana Ustadz? Ya sebenarnya kan substansi ziarah apa itu. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara tradisi Islam adalah yang sesuai dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya substansi keislaman itu kan ziarah untuk mengingat kematian, mendoakan yang mati. Kita mendoakan bukan hanya dari kuburan, di depan kuburan pun bisa. Nah, tapi kita pengen menyediakan waktu benar-benar untuk datang ke pemakamannya, itu pun bagus sekali. Jadi nggak jadi masalah mau hanya setahun sekali, itu nggak jadi masalah. Sesempat, karena tidak ada peraturan khusus dari Nabi bahwa ziarah itu jangan ziarah cuma mau Lebaran doang, ya nggak ada itu seperti itu. Jadi itu tradisi yang kalau itu mau dipertahankan ya silahkan, tapi ya lebih baik jangan nunggu Lebaran lah, masa setahun sekali ya. Ya mungkin satu semester sekali lah gitu loh, setiap Oke. liburan lah gitu. Kalau ada kesempatan kenapa enggak? Ya, kenapa gitu ya? enggak? Oke. Sebenarnya ada yang menarik ya tadi bahwa mengingat kematian. Jadi kita mesti sadar bahwa kita pun pada akhirnya akan meninggal. Jadi tradisi ziarah sebenarnya tradisi untuk mengingatkan diri kita bahwa kita juga akan meninggal. Jadi kita mesti beribadah sebaik-baiknya, mesti hidup hablum minallah hablum minannas itu mesti dijalankan. Dengan mengingat kematian itu kan pasti ya kita mesti siap-siap gitu. Nah, saya ingat jadi ada tulisan ya di sebuah nisan di kuburan Belanda itu di makam Kebon Jaikober Tanah Abang, sekarang jadi Museum Prasasti. Jadi isi tulisannya itu gini: kalau Anda sekarang demikian, saya pun dulu sama seperti Anda sekarang. Jadi kalau saya begini sekarang, Anda pun akan demikian. Jadi dia bilang seolah-olah kuburan itu bercerita gitu, bahwa kalau kamu sekarang begitu hidup, maksudnya saya dulu juga begitu, tapi kalau sekarang saya begini mati, Anda juga akan begini. Jadi kan itu suatu hal yang menurut Ustadz tadi juga positif, bagaimana kita mengingat kematian, kita mesti siap, makanya mesti isi dengan hal-hal yang baik kan. Gitu. Oke, itu aja mungkin untuk Ngabubukes episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyimak program Ngabubukes setiap hari ada di Inspigo dan juga Samsak yang akan tayang setiap pagi hanya di Inspigo, Inspiration on the Go.